Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini bersama saya Chandra Irawan, guru fisika di SMA Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang ada di buku IPA buku IPA kelas 10 terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seperti yang sudah kita ketahui, di buku IPA ini terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu IPA Fisika, IPA Kimia, dan IPA Biologi. Khusus di bab 1, di bab 1 ini berbicara tentang pengukuran dalam kerja ilmiah yang merupakan ranah IPA Fisika. Pada materi sebelumnya juga kita bahas macam-macam alat ukur, besaran, satuan, dan dimensi. Setelah yang terakhir, kita sudah membahas tentang aturan angka penting. Aturan angka penting dan notasi ilmiah. Di dalam aturan angka penting dan notasi ilmiah yang sudah kita bahas, kita baru dibahas 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian angka penting, di mana angka penting yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Yang kedua yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada yang dinamakan dengan aturan penulisan angka penting. Jadi ketika kita mengukur, kita akan mendapatkan angkanya itu dinamakan dengan angka penting. Nah, angka yang kita peroleh itu terdiri dari 2 angka, yaitu ada angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran yaitu angka yang terletak paling belakang ketika kita melakukan ataupun membaca hasil pengukuran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas, yang masih berhubungan dengan angka penting, yaitu aturan berhitung dengan angka penting. Ketika kita melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian angka penting ini, maka ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Oke, yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ketika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan, maka ada aturannya, yaitu pada operasi penjumlahan ataupun pengurangan dengan angka penting, hasil dari operasi tersebut hanya boleh mengandung 1 angka yang diragukan ataupun hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, yaitu angka yang paling belakang. Jadi ketika kita mengalihkan atau ketika kita menjumlahkan ataupun mengurangkan 2 bilangan angka penting ini, maka hasilnya harus mengandung 1 angka yang diragukan. Contoh penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada contoh pengurangan. Misalnya kita punya angka 21,343. Nah, angka yang paling belakang ini adalah angka yang ditaksir ataupun angka yang diragukan ini. Misalnya kita akan dikurangkan dengan 10,2. Angka 10,2 ini merupakan angka taksiran ataupun angka yang diragukan. Maka hasil pengurangannya 11,143. 11,143 ini terdiri dari 2 angka taksiran. Maka sesuai dengan peraturan, ini harus dibuat 1 angka taksiran ataupun angka yang diragukannya menjadi 1. Maka 4 dan 3 ini harus dibuang dengan cara dibulatkan. Sehingga hasil akhirnya berubah menjadi 11,1. Contoh dalam bidang penjumlahan. Misalnya kita masih memiliki angka yang sama, 21,343, kita jumlahkan dengan 10,2, maka hasil akhirnya 31,543. 31,543 ini terdiri dari 2 angka taksiran atau 2 angka yang tidak angka pastinya ada 2, yaitu 5 dengan 3.
maka sesuai dengan aturan, maka ini harus dibulatkan 4 dengan 3-nya. Dibulatkan menjadi 31,5. Aturan yang kedua yaitu ketika kita melakukan operasi perkalian dan pembagian. Ketika kita melakukan operasi perkalian dan pembagian, maka ada aturan yang harus kita perhatikan, yaitu pada operasi perkalian dan pembagian, banyaknya angka penting hasil dari kedua operasi tersebut harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Sekali lagi kita baca, pada operasi perkalian dan pembagian, banyaknya angka penting hasil dari kedua operasi tersebut harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Kita lihat di contohnya saja. Contoh perkalian dan pembagian. Nah, pertama contoh perkalian. Misalnya kita memiliki dua angka 2,343. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa 2,343 ini terdiri dari 4 angka penting. Lalu dikalikan dengan 1,2. 1,2 ini 2 angka penting. Nah, menurut kaidah ataupun menurut peraturan, hasilnya itu harus memiliki angka penting yang paling sedikit, yaitu 2. Karena di atas angka penting paling sedikitnya adalah 2 angka penting, maka hasilnya juga harus memiliki 2 angka penting. Sehingga 2,8116 ini harus dibuat menjadi 2 angka penting. Bagaimana caranya? Dengan cara dibulatkan. Sehingga hasil pembulatannya menjadi 2,8. Contoh yang kedua, contoh dalam bidang pembagian. Contoh, kita masih memiliki angka yang sama, yaitu 2,343. Ini terdiri dari 4 angka penting, dibagi dengan 1,2 ini 2 angka penting. Maka hasilnya harus memiliki angka penting yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Dihasilkan kita memiliki 1,9525. Maka ini harus dibikin ataupun dibuat menjadi 2 angka penting. Bagaimana caranya? Dengan cara dibulatkan, sehingga hasil pembulatannya 2,0. 2,0 ini adalah terdiri dari 2 angka penting. Nah, untuk pertemuan yang akan datang selanjutnya, kita mungkin akan membahas bagaimana cara membulatkan. Kita mempunyai bilangan 1,9525. Ketika kita dibulatkan menjadi 2 angka penting itu menjadi 2,0. Bagaimana caranya? Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan coba membahas cara membulatkan bilangan ketika bilangan itu di belakangnya lebih kecil dari 5, lebih besar dari 5, ataupun sama dengan 5, maka itu ada aturan khusus ataupun ada aturan tertentu di fisika. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas cara membulatkan bilangan sesuai dengan aturan yang ada di fisika ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan angka penting ini disebutkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat, sehingga pemahaman kalian bisa bertambah-tambah lagi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.